فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pertemuan yang lalu kita membahas adab yang ketujuh, yaitu masih berkaitan dengan bimbingan bagi para penuntut ilmu agar mereka menghiasi ilmunya dengan tindak tanduk yang baik. Dalam pembicaraan, dalam tingkah laku. Dan kemarin kita baca asar dari Ahnaf man hafizah. Siapa yang hafal asar dari Ahnaf? Baik, kita lanjutkan pada adab berikutnya. Qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, wa fi kitabil muhaddats al-mulham. Ini berarti masih ikut adab sebelumnya. Tersisa satu asar. Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fil qadha. Wa man tazayyana bima laysa fihi syanahu Allah. Wa anzur syarahahu Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Baik. Dalam kitab Al-Muhaddats Al-Mulham, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini judul kitab. Al-Muhaddats Al-Mulham, maksudnya seorang yang banyak diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Amirul Mukminin Umar. Baik. Dalam masalah qadha, beliau mengatakan wa man tazayyana bima laysa fi syanahullah. Siapa saja yang berhias dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperburuk dia. Seorang berhias ingin menunjukkan sesuatu padahal sebenarnya tidak ada hal itu pada dirinya, ia akan menjadi sebab kehinaannya. Hal ini sebagaimana juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Tentang seorang yang ingin menampilkan sesuatu yang sebenarnya dia tidak punya. Man tashabba'a bima lam yu'ta kalabisi thawbaizur. Siapa saja yang menunjukkan sesuatu seakan-akan
dia punya padahal dia tidak memilikinya, tidak diberi hal tersebut. Maka ibaratnya dia memakai dua pakaian kebohongan. Kenapa dikatakan seperti memakai dua pakaian kebohongan? Karena yang pertama membohongi diri sendiri. Nah, dia bohongi diri sendiri. Nah, yang kedua dia membohongi orang lain agar dianggap punya, agar dianggap memiliki. Baik. Perhatikan syarah kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yaqulu wa fi kitabil muhaddats mulham, al muhaddats yakni bihi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa dinamakan muhaddats? Lianna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum fikum muhaddatsun fa Umar. Jika ada pada kalian itu muhaddats, maka itu adalah Umar, dan yang dimaksud dengan muhaddats al-murad al-mulham, yang diberi ilham. Ilham bukan wahyu akhwan, yaitu taufik dari Allah, petunjuk dari Allah yang diberikan kepada hambanya. Karena wahyu itu hanya diturunkan kepada siapa? Kepada siapa, Fatih? Nah, kepada Nabi atau Rasul. Sedangkan selain itu namanya ilham. Alladzi yulhimuhullahu azza wa jalla wa ka'annahu yuhaddatsu bil wahyi, yaitu orang yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga seakan-akan dia diajak bicara dengan wahyu. Tapi karena wahyu itu istilah untuk para nabi dan rasul, maka selainnya dinamakan ilham. Waqad ashkala hadha ala ba'dil ulama haitsu qalu inna hadha yaqtadi anna Umar afdhalus sahabah. Ya, sebagian ulama muncul iskal dikarenakan hadis ini, muncul kerancuan, di mana mereka mengatakan hadis ini kan berkonsekuensi berarti Umar itu seutama-utama sahabat. Karena Nabi katakan iyyakum fikum muhaddatsun fa Umar. Berarti konsekuensi hadis ini Umar itu sahabat yang paling utama. Li'anhu qala in yakun fikum muhaddatsun fa Umar. Lakin ajaba anhu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bi anna Umar innama yatalaqqal isabata biwasitatin. Amma Abu Bakar fayatalaqqaha bila wasitah. Wa ala hadza fayakunu afdal min Umar. Tapi Syekhul Islam menjawab, karena yang paling utama, sahabat paling utama itu siapa dalam keyakinan ahli sunnah? Indah Yahya Abu Bakar As-Siddiq. Siapa nama Abu Bakar As-Siddiq? Abdullah Samin Abdullah bin Uthman. Beliau yang paling utama, sahabat yang paling utama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian baru Umar. Nah, kenapa kok dalam hadis ini dikatakan iyakun fikum muhaddatsun fa Umar? Seakan-akan Umar lebih utama. Dijawab oleh Syekhul Islam bahwasanya Umar mendapatkan isabah, yaitu kebenaran dalam ijtihadnya, dalam pilihan-pilihannya dengan perantara. Sedangkan Abu Bakar mendapatkannya tanpa perantara. Sehingga dengan ini Abu Bakar lebih utama daripada Umar. Abu Bakar lebih utama daripada Umar. Buktinya apa? Perhatikan kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa man ra'a tasarrufa Abi Bakr radhiyallahu anhu fi mawaqi'i syiddah alima annahu aqrabu ila shawabi min Umar. Siapa saja yang melihat tasarruf dari Abu Bakar, perbuatan-perbuatan Abu Bakar, tindak tanduk beliau pada kondisi-kondisi terjepit, maka akan tahu bahwasanya Abu Bakar itu lebih dekat pada kebenaran, pada tindak tanduknya dibandingkan Umar.
Contoh, fa fi kitabis sulhi alladhi waqa'a bainan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Quraisy. Wa raja'a Umar fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ajabahu thumma raja'a Abu Bakr fa ajabahu bima ajabahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harfan bi harfin. Contoh mauqif yang menunjukkan lurusnya apa yang dipilih oleh Abu Bakar ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian itu kan sekilas menyudutkan kaum muslimin, merugikan kaum muslimin. Maka Umar kemudian protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya ada perasaan karena beliau merasa terhinakan dengan apa perjanjian itu karena merugikan secara sekilas. Akhirnya beliau protes kepada Nabi dan dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang kepada Abu Bakar juga menunjukkan protesnya atas perjanjian itu dan dijawab oleh Abu Bakar persis dengan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huruf per huruf, sama persis. Menunjukkan apa? Mauqifnya sama dengan mauqif Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa kedua, wa fi qitali ahli riddah, ketika memerangi para murtadin. Juga ijtihad Abu Bakar itulah yang hak. Saat itu Umar masih belum lega hatinya. Kenapa kita memerangi orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah? Bukanlah umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Mereka sudah mengatakan la ilaha illallah, kenapa kita perangi? Kemudian diterangkan oleh Abu Bakar. La uqatilanna man farraqa baina salati wa zakat. Aku akan perangi orang yang membedakan antara salat dan zakat. Akhirnya baru diterima oleh Umar. Kemudian wa kadzalika fi tanfidhi jaisy Usamah bin Zaid. Ijtihad Abu Bakar dalam apa? Dalam meneruskan pasukan Usamah bin Zaid untuk tetap dikirim, yang itu sudah dipersiapkan di masa Nabi, padahal itu di awal-awal wafatnya Nabi. Madinah sebenarnya butuh pasukan, tapi kenapa Abu Bakar tetap saja mengirim pasukan Usamah, yang menjadikan di Madinah kekurangan pasukan. Tapi karena itu upaya untuk betul-betul menunaikan apa yang menjadi keinginan Nabi, akhirnya apa? Menjadi sebab kebaikan dan ijtihadnya benar. Wa kadzalika fi tathbitin nasi yauma wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini peristiwa paling besar malah. Ya, saat itu Umar sendiri limbung, dalam artian sampai-sampai mengancam yang mengatakan Nabi Muhammad wafat akan dia pukul atau akan dia bunuh. Taib. Dan Abu Bakar memberikan pengokohan kepada manusia. Fi tathbitin nas yauma wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika wafatnya Nabi, beliau mengokohkan manusia. Apa ayat yang beliau bawa, yang beliau bacakan, yang diingatkan sampai-sampai Umar mengatakan seakan-akan aku belum pernah dengar ayat ini. Kenapa? Karena memang kesulitan, musibah terkadang menjadikan lupa, menjadikan ilmu itu terlupakan. Apa ayatnya? Indah Abdul Hafidh yang dibaca oleh Abu Bakar. Siapa yang tahu? Apa? Penegasan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti akan wafat. Beberapa ayat datang dalam Al-Qur'an, tapi terlupakan dikarenakan peristiwa yang besar itu, kesedihan yang luar biasa. Padahal jelas Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Nabi akan mati dan mereka pun akan mati. Baik.
Nah, ini juga Umar saat itu mauqifnya sempat goncang dan dikokohkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kullu hadza yadullu ala anna Abu Bakr aswabu ra'yan min Umar. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya Abu Bakar lebih apa? Lebih benar pemikirannya dibandingkan Umar. Baik. Lakin alladhi adhara Umar radhiyallahu anhu huwa tulu khilafatih wa tafarrughuhu li umuril muslimin al-'ammah wal khassah. Nah, ini akan tapi yang menjadikan apa? Nampak perkara Umar ini ikhwan, lurusnya mauqif beliau, ijtihad beliau, keputusan-keputusan beliau, yaitu apa? Yang menampakkan ini semua karena masa kekhalifahan beliau panjang. Baik. Di antara khulafaur rasyidin yang 4 yang paling panjang masa kekhalifahannya siapa? Hah? Siapa? Ya Umar. Baik. Jadi panjangnya khilafah beliau menjadikan semakin nampak ijtihad beliau yang hak. Kemudian juga tafarruqnya beliau dalam mengurusi perkara kaum muslimin baik secara umum maupun secara khusus. Fakana mushtahiran bidzalik wa lihadza nahnu naqul ayyuhuma aktsaru riwayatan lil hadits Abu Hurairah atau Abu Bakrin. Ya, sehingga beliau pun masyhur dengan itu. Nah, oleh karena itulah di sini juga masalah yang hampir sama, kita katakan mana yang lebih banyak riwayatnya dalam hadis Abu Hurairah atau Abu Bakar. Tentu jawabannya apa? Abu Hurairah riwayatnya lebih banyak, karena beliau sahabat yang paling banyak riwayatnya. Cuma dari sisi ini hal yakni dzalika anna Abu Hurairah aktsaru talaqiyan lil hadits min Rasul sallallahu alaihi wasallam min Abi Bakrin? La, jawabannya tidak. Namun apakah ini bermakna bahwasanya Abu Hurairah lebih banyak talaqinya, lebih banyak mengambil hadis dari Rasul dibandingkan Abi Bakar? Tentu jawabannya tidak, karena Abu Bakar menyertai Nabi semenjak awal Islam. Baik. Sedangkan Abu Hurairah cuma berapa tahun bersama Nabi? Abu Hurairah berapa tahun wafat? Hah? Berapa tahun? Mujahid? 4 tahun saja. Namanya 4 tahun saja. Baik. Lakin Abu Bakar lam yuhaddits bima rawa 'ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi bedanya cuman Abu Bakar tidak menyampaikan hadis tersebut yang dia riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kesibukan. Nah, wa illa fa Abu Bakrin sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayfan wa syita'an lailan wa naharan safaran wa iqamatan. Abu Bakar itu sahabat Nabi yang menyertai beliau di musim saif, musim panas maupun syita, musim dingin, di malam hari maupun siang hari, safar maupun ketika mukim. Nah, mayoritas beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa aktsarun nasi talaqiyan anhu. Sehingga beliau adalah orang yang paling banyak mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa a'lamun nasi bi ahwalih, dan paling mengetahui tentang kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin lam yatafarraq liyajlisa lin-nasi liyu'arrifahum bima rawahu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Abu Hurairah tidak mengkonsentrasikan untuk duduk di hadapan manusia memberitahu mereka dengan apa-apa yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sibuknya beliau mengurus khilafah. Sepeninggal Nabi, akhwan, fitnah besar menimpa kaum muslimin, ahlu riddah dan seterusnya. Beliau sibuk untuk mengurusi itu, mengokohkan kaum muslimin, memerangi orang-orang yang murtad.
Falhasil anna bihadza tabayyana al-jawabu 'anil hadithi inna iyyakum fikum muhaddatsun fa Umar. Dengan ini kesimpulannya kita bisa jelas jawaban tentang hadis tadi, ikhwan. Jika ada orang yang diberi ilham di antara kalian, maka itulah Umar. Ini tidak menunjukkan bahwasanya Umar lebih utama dari Abu Bakar. Memang beliau utama, tapi Abu Bakar lebih utama. Baik. Nah, sekarang isi dari perkataan Umar, yaqulu fil kitab alladzi katabahu ila Abi Musa fil qada. Umar mengatakan dalam kitab yang beliau tulis kepada Abu Musa dalam masalah qada. Nah, Umar menulis kepada Abu Musa. Man tazayyana bima laisa fihi syanahullah. Allahu Akbar, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Menunjukkan takjub, kalimat hak. Hadza haqiqah. Ini perkara yang hakiki. Siapa saja yang berhias dengan sesuatu yang tidak dia miliki, Allah Subhanahu wa taala akan perburuk dirinya. Akan diperburuk. Ingin berhias biar bagus, tapi dengan sesuatu tipuan, imitasi, palsu. Akhirnya apa? Diperburuk keadaannya. Idza tazayyana insanun bi annahu talibu ilmin wa qama yadribul jabalaini ba'dahuma bi ba'din wa kullu ma atahu mas'alatan kullama atahu mas'alatun min masailil ilmi syammara min an akmamihi wa qala ana sahibuha hadza halalun wa hadza haramun wa hadza wajibun wa hadza fardhu kifayah wa hadza fardhu ain وهذا يشترط فيه كذا وكذا وهذا ليس له شروط وقام يفصل ويجمل. نعم ولكن يأتيه طالب علم صغير ويقول أخبرنا عن كذا فإذا بالله يفضحه ويبين أنه ليس بعالم. Ini beliau beri contoh, Pak. Dan ini hakikat. Banyak orang yang kondisinya seperti ini. Apabila seorang berhias menunjukkan bahwasanya dia seorang penuntut ilmu. Wa qama yadribul jabalaini ba'dahuma bi ba'din. Dia berdiri memukul dua gunung, sebagiannya dipukulkan ke sebagian yang lain. Maksudnya apa? Berdiri untuk apa? Untuk mengumumkan kalau dirinya adalah penuntut ilmu yang mahir, memiliki ilmu. Ini maksudnya. Setiap datang kepadanya permasalahan ilmiah, beliau atau orang ini menyisingkan lengan bajunya. Pokoknya aku yang akan mengatasi. Syammara an akmami, maksudnya menyingsingkan lengan baju. Menunjukkan dia yang mau maju. Kemudian mengatakan ini halal, ini haram, ini wajib, ini fardu kifayah, ini fardu ain. Ini syaratnya demikian, ini tidak memiliki syarat. Kemudian memerinci, mengglobalkan. Ingin tampil, menunjukkan dirinya memiliki ilmu padahal sebenarnya tidak punya apa-apa. Maka Allah Subhanahu wa taala buka kedoknya, datang kepadanya seorang penuntut ilmu kecil bertanya tentang sesuatu masalah, akhbirna an kadza. Sampaikan kepada kami tentang masalah ini, permasalahan yang mudah. Maka tiba-tiba di situ Allah Subhanahu wa taala buka kedoknya dan jelaslah bahwasanya dia tidak memiliki ilmu. Maka hati-hati antum para talabatul ilm, jangan seseorang berhias menunjukkan seakan-akan punya padahal tidak mempunyainya. Di sini juga penguat untuk seorang punya sifat tawadhu, jauhkan diri dari sifat ujub. Posisikan diri kita sebagai penuntut ilmu, ya berarti menyambung lidah dari ucapan para ulama kita. Kita posisikan sebagai penyambung lidah. Mengajari manusia, ya kita terjemahkan ucapan para ulama kita. Sampaikan fatwa para ulama kita. Kenapa? Kita penuntut ilmu. Mendekatkan umat kepada ulama,
Taib, jangan memposisikan diri kita seperti kita inilah ulamanya. Jangan. Taib. Wa kadzalika man tazayyana bi ibadatin wa azhara lin-nasi annahu 'abid. Di sisi lain, ini contoh penerapan, antum harus perhatikan. Nah, ini mudah tapi apa? Praktek sehari-hari kita sangat penting apa? Tadi apa? Berhias, pamer, menunjukkan seakan-akan berilmu. Sekarang mempertunjukkan diri seakan-akan ahli ibadah kepada manusia. Nah, fala budda an yakshifahu Allah azza wa jalla, mesti Allah akan menyingkap jati dirinya. La budda an yankashif, mesti dia akan tersingkap. A'adzanallahu wa iyyakum minar riya. Kita meminta perlindungan kepada Allah untuk diri kami dan untuk kalian semua dari riya. Maka Baratullah mengatakan amin. Kemudian di sana ada bait syair bagus, wa mahma takun 'inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'alan nasi tu'lami. Nah, bagaimanapun juga, nah, suatu sifat ada pada seseorang itu berusaha untuk dia sembunyikan, mesti suatu saat akan diketahui oleh manusia. Wa mahma yaktumin nasu fallahu ya'lamu. Bagaimanapun juga seseorang menyembunyikan kebobrokannya, Allah akan mengetahuinya, mesti cepat atau lambat. Wa sayafuddahu man la ya'malu min ajli. Ini kalimat dicamkan, mesti akan terungkap, tersingkap orang yang tidak beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula pada dakwah ini akan tersingkap cepat atau lambat orang-orang yang ingin membuat kerusakan di tengah-tengah dakwah salafiyah. Nah, maka tidak perlu khawatir, dakwah ini Allah yang menjaganya. Yang menjadi kekhawatiran apakah kita bisa istiqomah di atas dakwah tersebut. Kita penuntut ilmu juga khawatir apakah bisa istiqomah terus di jalan ilmu, karena ini jalan terbaik, kawan. Nah, berupaya untuk sampai mati berada di atas jalan ini. Sudah berkeluarga, beranak pinak, bercucu-cucu, usahakan tetap di jalan apa Syahrul, Nasrul, di jalan ilmu. Fahadhihi al-ibaratu min Umar. Naam, zin biha jami'a amalik. Maka ini ibarah dari Umar untuk kau gunakan sebagai timbangan semua amalan-amalanmu. Man tazayyana bima laysa fih syanahullah. Yang mau berhias, naam, menunjukkan sesuatu yang dia tidak memiliki, Allah akan apa? Perburuk dirinya. Akan dibongkar aibnya, akan dibongkar kedoknya. Karena apa? Menipu diri, menipu manusia. Baik. Qala Syekh Bakar Abu Zaid wafaqahullah waqdur syarahahu Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Maksudnya syarahahu Ibnu Al-Qayyim fi kitab I'lamil Muwaqqi'in syarhan tawilan. Nah, kitab Umar ini kepada Abu Musa ikhwan disyarah oleh Ibnu Al-Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, panjang. Hatta takada an taqul inna jami'al kitab alladhi huwa thalathatu mujalladat ibar kana syarhan li hadzal hadis. Sampai-sampai hampir engkau akan mengatakan semua kitab ini I'lamul Muwaqqi'in yang mencapai 3 jilid besar itu adalah syarah untuk hadis ini. Naam, wa illam yakun syarhan li alfadhi, walaupun bukan syarah untuk lafaz per lafaznya. Lakinnahu syaraha li alfadhihi min wajhin wa syaraha li ma'anihi wa hukmihi atau wa hikamihi. Falihada asyara Bakar Abu Zaid ila an nanzura ila hadha syarah. Ya, makanya Syekh Naam mengisyaratkan untuk kita melihat syarah tersebut, karena beliau mensyarah lafadznya juga maknanya dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Baik, jadi pertemuan hari ini kita apa? Berhenti pada perkataan Umar. Ini dihafal. Nah, mudah ikhwan. Man tazayyana bima laysa fi syanahullah. Perkataan Umar radhiyallahu anhu.
Diriwayatkan oleh Imam disebutkan dalam I'lamul Muwaqqi'in. Nah, oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala syarahnya. Dan di sana ada perkataan yang hampir sama dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kata beliau, "Man sama nafsahu fawqa ma yusawi raddahu Allah taala ila qimatih. Wa man sama nafsahu fawqa ma yusawi raddahu Allah taala ila qimatih." Ini juga beliau ungkapkan dengan perumpamaan, siapa saja yang menghargai dirinya di atas harga yang sepantasnya, maka Allah akan kembalikan kepada harga aslinya. Akan dikembalikan ke harga aslinya. Ingin menunjukkan kamu itu barang yang mahal, hanya sekedar dipoles luarnya, padahal sebenarnya dalamnya itu bosok. Tahu bosok? Dalamnya busuk. Maka akan Allah kembalikan kepada harga aslinya. Sesuatu yang busuk ya busuk, tidak perlu dihargai mahal-mahal, bahkan tidak punya nilai. Maka penting ikhwan kita bagi para thalabatul ilm, para ahli sunnah secara umum, untuk apa? Untuk jujur, jauhi sifat nifaq, jauhi sifat riya. Nah, tapi perbagus zahir dan batin kita sebisa mungkin. Nah, barakallahu fikum. Ini akhir dari bab yang atau adab yang ketujuh. Nah, adab yang ketujuh untuk seorang berhias dengan raunaqul ilmi. Baik, diingat-ingat. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu